Shalom, Horas Madihamuna, Aka Amanami, Seksi Amani Huriata. Kita kembali berjumpa, bersekutu dalam firman Tuhan melalui PA kita hari ini. Saya berdoa dan berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, semangat, penuh sukacita di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mulai ibadah kita, Merede 733 ayat sada. Dulu maon oh Tuhan, begi angguko, rodo tu akadora, topot lang awon. Yesus Tuhan, begi angguko, rodo tu akadora, topot lang awon. Kita berdoa. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dihamunak kamanami, bahan PA kita hari ini Jumat tanggal 7 Mei 2021 ditetapkan dari Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan demikian. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Dihamuna, Amanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, judul bahan PA kita ini adalah Yesus menyucikan bait Allah. Yesus menyucikan bait Allah. Ada pertanyaan dalam benak kita, kenapa bait Allah harus disucikan? Apakah bait Allah itu tercemar, ternoda? Dan bagaimana Tuhan Yesus menyucikan? Apakah dengan memakai kata-kata khusus atau mantra, atau menyirami sekeliling bait Allah dengan minyak khusus? Tidak. Yesus menyucikan bait Allah, artinya Yesus mengembalikan fungsi bait Allah. Fungsi bait Allah itu adalah tempat aktivitas kerohanian, berdoa, beribadah, berinteraksi sosial, melakukan tindakan kasih, kebersamaan, bersaksi tentang karya Allah. Itu tempat, itu fungsi dari bait Allah. Lalu kalau judulnya Yesus menyucikan bait Allah, apa yang salah?
dengan bait Allah di Yerusalem yang dibangun oleh Salomo. Hamunaka manami dan juga saudara-saudaraku, Yesus mengunjungi bait Allah dan tidak jelas kapan dimulai, bahwa di bait Allah itu sudah ada aktivitas jual beli, sudah ada tukar menukar uang, tidak jelas sejak kapan. Tapi itulah realita yang ditemui oleh Tuhan Yesus ketika dia mengunjungi bait Allah itu. Maka dia marah mungkin sekali bahwa kebijakan menyediakan bahan-bahan persembahan di sana dan alat-alat tukar untuk menertibkan jemaat supaya jangan ribet, karena sesuai dengan perintah firman Tuhan, jemaat itu harus memberi persembahan kepada Tuhan sebagaimana tertulis, dan persembahan itu harus secara fisik, misalnya hewan, lembu, kambing, domba, merpati, harus secara fisik dibawa dari rumah, dan juga uang. Tetapi untuk menertibkan supaya jangan ribet, maka dibuatlah kebijakan, disediakanlah bahan-bahan persembahan di kompleks bait Allah itu. Jadi jemaat tak perlu lagi membawa dari rumah persembahan, tapi mereka membeli di kompleks itu. Dan juga ada peraturan bahwa mata uang asing tidak boleh dibawa sebagai persembahan di bait Allah. Harus mata uang Israel, mata uang Yahudi. Jadi orang yang mempunyai mata uang asing harus ditukarkan dulu. Oleh karena itulah dibuat di sana ada tersedia bahan-bahan persembahan berupa hewan dan juga untuk menukar mata uang. Hamunaka manami dan juga saudara-saudaraku, sesungguhnya aktivitas ekonomi, aktivitas politik dan bisnis tidak salah. Lalu apa yang salah? Yang Tuhan Yesus kritik adalah monopoli, sistem monopoli ekonomi. Karena memberi keuntungan kepada kelompok tertentu, sebab mereka ini, orang-orang yang menyediakan bahan persembahan ini, sudah tentu membuat harga sesuka mereka. Itu monopoli, harus membeli bahan persembahan dari mereka. Itu menguntungkan sekelompok orang. Tentu saja di sini ada peran dari pemimpin-pemimpin agama waktu itu untuk memberi izin kepada orang tertentu yang bisa beraktivitas di sana, menyediakan bahan persembahan dan alat-alat tukar uang. Membuat sekelompok orang mendapat keuntungan besar dan merugikan pihak lain, itu adalah disebut Tuhan Yesus penyamun, perampok, penjahat. Makanya Tuhan Yesus mengatakan tadi dalam bacaan kita, engkau membuat rumahku menjadi sarang penyamun. Jadi bukan aktivitas ekonomi yang Tuhan marah, tetapi sistem monopoli dan mengizinkan sekelompok orang mendapat keuntungan besar sementara pihak lain dirugikan. Itu yang Tuhan tidak mau. Dan bait Allah tidak boleh difungsikan seperti itu, menjadi alat monopoli. Maka dia harus dikembalikan ke fungsi semula, disucikan. Hamuna Aka Amanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, lalu bagaimanakah bait Allah itu setelah disucikan oleh Tuhan Yesus? Saya izinkan membaca kembali ayat 14, dikatakan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tuhan Yesus mengembalikan fungsi bait Allah. Di sana tidak ada lagi diskriminasi, yang buta, yang timpang boleh masuk. Dan lebih dari itu, mereka mendapat kesembuhan dan pemulihan. Itu
Itulah fungsi bait Allah. Di sana ada doa, ada penyembahan, ada ibadah, ada kesaksian, ada penyembuhan, ada interaksi sosial, ada tindakan kasih, kebersamaan, tidak ada diskriminasi. Itu yang dikembalikan fungsinya oleh Tuhan Yesus. Bahkan disebutkan tadi, anak-anak juga banyak di bait Allah itu setelah disucikan oleh Tuhan Yesus, dan mereka berseru-seru, Hosana anak Daud. Hamuna aka amanami, seksi amani huria, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini. Apa pesan daripada bahan PA kita untuk saat ini, di tengah-tengah pergumulan kita saat ini? Pesannya sangat jelas. Paulus menuliskan di 1 Korintus 3 ayat 16-17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan di dalam dirimu roh Allah diam? Jelas sekali bahwa kehidupan kita, tubuh kita adalah bait Allah, rumah Tuhan. Dan ke dalam bait Allah itulah Tuhan Yesus datang untuk menyucikan, mengembalikan ke fungsinya, supaya menjadi bait yang menyembah Tuhan, yang selalu berdoa terhubung dengan Tuhan. Bait Allah tidak selalu melulu hanya memikirkan untung dan rugi, hanya memikirkan pekerjaan-pekerjaan dan kesibukan, hanya mengumpulkan harta dan materi. Tidak itu bait Allah. Amunaka manami, dengan jelas sekali pesan dari bahan PA kita hari ini, bahwa tubuh kita adalah bait Allah, dan bait Allah itu telah disucikan oleh Yesus Kristus, telah dikuduskan melalui darahnya itu. Maka dia harus kita serahkan untuk memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi setelah disucikan oleh Tuhan Yesus? Mungkin di dalam hidup kita ini penuh kegelisahan, ketakutan, dan ketidakpastian. Serahkan kepada Tuhan Yesus supaya disucikan, dikembalikan fungsinya, yaitu untuk memuliakan Allah, selalu di dalam doa. Maka seperti orang-orang buta, orang-orang timpang yang ada di bait Allah di Yerusalem, disembuhkan dan dipulihkan. Kita, tubuh kita yang adalah bait Allah, kalau kita serahkan dan izinkan untuk disucikan oleh Tuhan Yesus, maka kita juga akan mengalami kesembuhan dan pemulihan. Tubuh kita adalah bait Allah, menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi berkat, untuk menjadi keluar, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi beban. Kita tidak boleh selalu mengandalkan pikiran, ambisi, dan kehendak, tetapi ketergantungan kepada Tuhan, berserah penuh dalam doa kepada Tuhan, total menyerahkan diri kepada Tuhan, akan merasakan penyucian itu. Hati akan menjadi lega. Kita akan dikeluarkan dari kegelisahan hidup yang berkepanjangan, yang tidak berhenti. Begitu banyaknya ombak kehidupan, apalagi di saat-saat terakhir ini, kita sangat merasakan sekali di mana-mana kesulitan itu ditemukan. Tapi ketika kita izinkan Tuhan Yesus menyucikan baitnya ini, bait Allah ini, tubuh kita ini, hati kita ini, maka penyembuhan dan pemulihan akan kita alami. Tubuh kita adalah untuk menyembah Tuhan, untuk bersaksi, untuk melakukan tindakan-tindakan kasih, sehingga kita akan menjadi terang, akan menjadi garam,
akan menjadi berkat. Sebab bait Allah adalah untuk itu, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk melakukan tindakan kasih, untuk menjadi berkat. Dan itulah kita. Marilah Bapak-bapak, amanami, seksi ama, berikan tubuh kita disucikan oleh Tuhan Yesus menjadi baitnya, menjadi bait Allah, sehingga kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita menjadi garam, kita menjadi terang, kita menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kami terima. Iya, Tuhan telah menebus dan menyelamatkan kami. Tubuh kami adalah bait Allah, tempat Allah berdiam, tempat Tuhan Yesus berkarya, sehingga kami menjadi terang, garam, dan berkat, menjadi jalan keluar di tengah-tengah kehidupan. Bila mana selama ini kami hidup dengan pikiran kami, dengan kehendak kami, dengan ambisi kami, sehingga kami menjadi cacat, gelisah, dan takut. Tetapi Tuhan Yesus hadir ke bait-Nya di Yerusalem, dan di sana semua mendapat kesembuhan dan pemulihan. Kami juga Tuhan akan lawat, akan kunjungi bait-Mu ini. Tuhan akan sucikan sehingga kami mengalami penyembuhan, pemulihan, dan kami menjadi berkat, kami menjadi terang di tengah-tengah kehidupan. Bapa, kami mau mendoakan seluruh anak-anak-Mu seksi ama di tengah-tengah gereja-Mu. Apapun aktivitas mereka saat ini kami serahkan. Tuhan, pakai mereka menjadi alat di tangan-Mu. Bila mana mereka ada yang sedang kesulitan, sedang bergumul, Tuhan yang membuka jalan keluar bagi mereka. Bila mana ada yang sakit, Tuhan, Engkau penyembuh, sebagaimana Engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit dahulu. Sampai saat ini kuasa-Mu tidak berubah. Sembuhkanlah orang-orang sakit dari seksi ama, dan mereka yang sedang berduka, firman-Mu kiranya menguatkan mereka dan menghiburkan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau mendoakan seluruh orang-orang yang sedang bergumul, bahkan pemerintah kami, untuk mengatasi kesulitan di tengah-tengah bangsa ini. Beri mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan, serta kesabaran. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah kami akan dosa kami. Sucikan kami satu persatu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tedehon bukuede 720 ayat sada. Nai marsinon dangoluku di Injil Yesusi, manang di dia ke aku totong inoti tiu marsinonda idoni igilni Yesus totong marsinonda panondang doa tutur. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin.
Shalom, horas madihita salhuna, Tuhan Yesus memberkati.